Yang kami muliakan para biku sangga, yang luhur samanera atasilani, yang kami hormati Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Buddha Nubawena Suti Hotu. Dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan ada pada Anda. Perkenalkan, nama saya Juliana Chandra yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma episode yang ke-11. Pada hari ini, Senin 15 Mei 2023, dengan judul Sang Buddha sebagai Penunjuk Jalan, dengan narasumber Yang Mulia Biku Citanando Mahatera. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh Dhammasakacca Online KBTI Keresidenan Besuki yang ditayangkan secara live di Zoom dan channel YouTube Dhamma Televisi dan Dhamma Meta Jember. Agar acara ini dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat, kami mohon semua partisipan yang berada di Zoom dapat mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung dan posisi mikrofon dalam kondisi mute. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Lagu opening kami datang bersujud, pembacaan nama Karapata, permohonan Pancasila, pembacaan Dhammapada oleh Bu Titik, profil narasumber, pemaparan materi selama lebih kurang 45 menit, kemudian dokumentasi, question and answer, closing statement, penyerahan sertifikat kepada narasumber, pelimpahan jasa, dan ditutup dengan lagu, puisi, dan pengumuman. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu pembuka pada malam hari ini. Kami datang bersujud. Junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi namamu yang agung dan mulia, menghayati dhammamu yang luhur dan mulia. Ya, selanjutnya pembacaan nama Karapata yang akan dipimpin oleh Romo Singgi. Kepada Romo Singgi kami persilakan. Baik, terima kasih tata acara Saudari Juliana. Ya, sekarang kita akan memasuki nama Karapata. Mari kita beranjali dan menetapkan hati kita untuk membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Budang Bhagawantang Abiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavato
Adamo. Swakato Bhagavata Damo. Dhammang namasami. Damang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipan no Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanggang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Ya, baik. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melaksanakan permohonan Pancasila Aradhana. Ya, bagi yang bertekad 8 sila dapat membaca sendiri di rumah masing-masing. Ya, baik. Pancasila Aradhana. Ma'iyang bante di sarane nasaha Pancasila niya cama dutiyam pima yang bante di sarane nasaha Pancasila niya cama tatiyam pima yang bante di sarane nasaha Pancasila niya cama. Yamahang wadhamitang wadheta. Atma bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahaton sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami.
Ti sarana gamanang paripunang Ma Bante. panati pada weramane sikkhapadang samadhiyame. Anati apa weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramane sikkhapadang samadhiyame. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccācara weramane sikkhapadang samadhiyame. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramane sikkhapadang samadhiyame. Usawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjhapamandathana weramane sikkhapadang samadhiyame. Surame majapamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Saudara-saudari sekalian, itulah yang dinamakan 5 latihan sila. Siapapun yang melaksanakan atau mempraktekkan sila-sila ini dengan baik dan sempurna, maka akan berkibat terlahir kembali di alam-alam bahagia, di alam surgawi. Siapapun yang mempraktekkan sila dengan baik akan memperoleh kekayaan, khususnya adalah kekayaan batin. Dan siapapun dapat melaksanakan sila dengan baik dan sempurna, dapat juga menyebabkan tercapainya nibbana. Oleh karena itu, laksanakanlah 5 latihan sila ini dengan baik dan sempurna. Imani panca sikkhapadane silena sukhating yanti silena bogha sampada silena nibbutting yanti tasma silang wisodaye. Bante satu satu satu. Ya, baik, terima kasih Bante atas pembimbingan Pancasila Aradhana. Berikutnya kita akan langsung mendengarkan Dhammapada yang akan dibawakan oleh Saudari Sila Paramita. Ya, silakan. Terima kasih Romo, terima kasih Bante. Selamat malam Soti Hotu. Dhammapada Maggawagga Syair 273. Magga Nathangiko Setho Saja Jaturu pada Go Setho Dhamma Dvipada Jajakhuma
antara semua jalan, maka jalan mulia berfaktor 8 adalah yang terbaik. Di antara semua kebenaran, maka 4 kebenaran mulia adalah yang terbaik. Di antara semua keadaan, maka keadaan tanpa nafsu adalah yang terbaik. Dan di antara semua makhluk hidup, maka orang yang melihat adalah yang terbaik. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Soti Hotu. Ya, Soti Hotu, terima kasih Saudari Sila Paramita. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke profil narasumber, ya, izinkan saya menyapa Bante terlebih dahulu, ya. Ya, selamat malam, Bante Citanando Mahatera. Selamat malam, Ya, sehat ya Bante ya. sehat. Ya, Bante, izinkan saya membacakan profil Bante ya, Bante ya. Ya, Ya, silakan, silakan. baik, terima kasih Bante. Berikut adalah profil Biku Citanando Mahatera, penabisan Biku Upasampada. Nama penabisan beliau adalah Citanando. Tempat penabisan Wat Bowora Nives, Vihara, Bangkok, Thailand. Tanggal penabisan 11 Juli 1996 pukul 17.38 WIB. Nama upajaya Somdet Prah Nanang Sangwara atau Suwadano. Dan nama Kamawacarya Prarajawara Carya. Nama Anusawana-carya Pramahacirapon. Beliau saat ini sebagai Dewan Kehormatan dalam Sangga Theravada Indonesia. Selain itu, beliau juga sebagai Padesanayaka Provinsi Kalimantan Selatan dan saat ini berdomisili di Wihara Sasana Subasita, Tangerang, Banten. Ya, oleh karena itu kita akan langsung menyambut Bante Citanando Mahatera. Ya, silakan Bante. Ya, ini langsung ini ya, apa kasih dhamma ya. Iya, silakan Bante. Ya, baiklah Ibu Bapak, Saudara sekalian. Mari kita beranjali sekaligus juga memberikan penghormatan kepada Tiratana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tumehi kicang atapang akataro tathagato te. Romo Ramani yang saya hormati, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian yang tercinta di dalam Dharma, dimanapun Anda berada, selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini, sebagai bagian dari SPD ya, dalam rangka kegiatan menyambut datangnya Hari Waisak yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Buddhis, khususnya di tanah air. Ya, tidak hanya pada acara Zoom di sini saja, tetapi juga di antara kita para biku sibuk untuk mengunjungi daerah-daerah wihara-wihara yang juga kebetulan mengundang para biku untuk mengisi kegiatan ini. Saya melihat ini adalah satu hal yang baik dan positif sekali, apalagi digunakan kesempatan ini oleh masyarakat Buddhis untuk belajar Dhamma
lebih mendalam, ya. Jadi tidak sekedar mengaku, tidak sekedar hanya kulitnya, tetapi kesempatan bagi umat Buddha untuk mendalami Dhamma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, sebetulnya Bhante apa sih yang diajarkan oleh Sang Buddha? Nah, waktu itu Sang Buddha juga mengajar cukup lama. Jadi beliau mengajar Dhamma 45 tahun. Jadi cukup lama ya mengajarkan Dhamma kepada umat manusia dan juga para dewa. Nah, Sang Buddha ini, Ibu Bapak Saudara sekalian, punya murid, punya siswa, tidak hanya manusia ya, tapi juga para dewa, bahkan juga makhluk halus lainnya. Nah, itulah salah satu keistimewaan seorang Buddha. Beliau bisa mengajarkan Dhamma. Ya. Jadi selain mengetahui untuk diri sendiri, tapi beliau juga punya kemampuan dapat mengajarkan Dhamma kepada orang lain. Ya, kepada makhluk lain, sehingga disebut sebagai Sama Sambuddha. Saudara sekalian, Sang Buddha juga tidak hanya mengajarkan Dhamma kepada umat manusia. Ya, diceritakan di dalam riwayat, pernah beliau menetap pada musim hujan atau disebut dengan wasa, yaitu berwasa di alam surga Tawatingsa. Surga Tawatingsa itu adalah surga tingkat kedua. Nah, di mana beliau mengajarkan Dhamma yang tujuan utamanya adalah kepada ibunya. Ya, ibunya itu lahir sebagai dewa Santusita, ya, di alam dewa Tusita, alam dewa tingkat keempat. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, ini adalah sebagai ungkapan beliau rasa terima kasih beliau kepada ibu tercintanya. Beliau mengajarkan Dhamma, naik ke alam surga, ya. Dan tentu juga tidak beliau sendiri yang mendengarkan. Banyak dewa, ribuan dewa, bahkan bisa lebih dari itu. Dari alam dewa yang tingkat rendah, kemudian dari alam dewa yang tingkat tinggi, bahkan dari alam Brahma juga ikut mendengarkan. Nah, itulah keistimewaan seorang Sama Sambuddha. Nah, jadi saudara sekalian, sebetulnya kalau kita belajar Dhamma, ke surga itu tidak perlu nunggu mati, ya. Jadi kita masih hidup itu juga bisa, ya, sangat bisa, ya. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, Sang Buddha mengajarkan Dhamma karena beliau mengerti benar kasus-kasus yang dialami oleh makhluk-makhluk di alam semesta ini. Apa kasus-kasus yang dialami oleh sebagian besar makhluk-makhluk di alam semesta ini? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu persoalan kehidupan. Ya, kehidupan pada umumnya kita berharap semoga saya hidup berbahagia. Demikian juga makhluk lain juga berharap semoga memperoleh kehidupan bahagia. Tetapi saudara sekalian, pada kenyataannya banyak yang tidak mendapatkan kebahagiaan itu, ya, tidak mendapatkan kebahagiaan. Justru sebagian besar adalah sebaliknya, yaitu penderitaan. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, maka atas dasar
cinta kasih dan kasih sayang beliau yang mendalam kepada semua makhluk, maka Buddha memberikan sisa waktu hidupnya untuk mengajarkan Dhamma, ya, untuk mengajarkan Dhamma kepada umat manusia khususnya, dan tentu juga kepada makhluk lain seperti para dewa. Nah, itulah saudara sekalian alasan beliau mengapa beliau mengajarkan Dhamma. Ya, karena beliau mempunyai rasa kasihan, ya, atas penderitaan makhluk-makhluk di alam semesta ini. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, tidak ada motif lain. Ya, oleh karena itu, di zaman Sang Buddha, itu memang banyak masyarakat yang memuji beliau, ya, atas kebaikan beliau. Tetapi beliau sebetulnya, ya, tidak senang-senang amat, ya. Nah, begitu. Tetapi juga selain mendapat pujian, penghargaan, penghormatan, beliau juga tidak sedikit mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Ya, misalnya dicaci maki, misalnya difitnah dan sebagainya. Nah, tapi beliau juga tidak sedih. Ada masyarakat seperti itu. Nah, itulah sifat beliau, ya. Kemudian ada juga masyarakat yang memuji beliau, ya, menghormati beliau, dan juga ada juga yang membenci beliau, memusuhi beliau. Tapi Sang Buddha juga tidak senang ataupun juga bersedih. Mengapa demikian? Karena sekali lagi, tujuan Sang Buddha mengajarkan Dhamma adalah atas dasar cinta kasih ini, bukan mencari pengikut. Ya, jadi beliau tuh ngajarin Dhamma itu tidak mencari pengikut. Nah, itulah salah satu alasan beliau. Saudara sekalian, lalu Bante, apa sih yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita sekalian? Sebetulnya Sang Buddha mengajarkan Dhamma itu juga tidak di luar dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebetulnya lingkupnya adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Ya. Tetapi kita kebanyakan tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah yang diajarkan oleh beliau. Dan Dhamma yang diajarkan oleh beliau itu juga sebetulnya sederhana, ya, sederhana aja sebetulnya. Ya. Nah, Dhamma yang beliau ajarkan adalah yang pertama, hindarilah segala bentuk perilaku-perilaku yang buruk atau perbuatan jahat. Nah, gampang ya. Menghindari segala perilaku jahat atau perbuatan jahat. Nah, itu yang diajarkan oleh beliau. Kemudian yang kedua, selain menghindari segala bentuk perilaku yang buruk, yang jahat, nah kita juga perlu menambah perbuatan baik yang sebanyak-banyaknya. Berbuat baik. Dan yang ketiga, membersihkan batin dari keserakahan, kebencian, dan juga pandangan-pandangan keliru atau kebodohan batin, ketidaktahuan. Nah, itu tiga kalimat ini, Ibu Bapak, Saudara sekalian, yang diajarkan oleh Sang Buddha. Saudara sekalian, sering umat Buddha itu dicemooh. Sering kita dihina bahwa ajaran Sang Buddha itu kuno. Ya, sudah ketinggalan zaman. Sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman.
Begitu ya. Mungkin juga saudara pernah mendapatkan kalimat-kalimat seperti ini. Dan kemudian banyak umat Buddha juga yang diajak ikut keyakinan lain. Ya, memang juga tidak semua umat Buddha itu mengerti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Apalagi kalau saudara melihat ajaran Sang Buddha dari tradisi. Ya, misalnya ada tradisi seperti di kelenteng, di wihara, memang tidak menarik saudara sekalian. Nah, coba kalau saudara ke wihara, apanya yang menarik? Umat Buddha datang ke wihara, nyembah patung, ya toh? Ada altar, ada patung, di situ ada buah, ada dupa, ada lilin. Nah, apanya yang menarik? Ya. Nah, saudara sekalian. Nah, kalau kita hanya mengetahui secara kulitnya, ya itu yang didapat. Memang tidak menarik ajaran Sang Buddha ini. Tidak menarik sama sekali. Nah, oleh karena itulah kesempatan masyarakat ya dalam sebulan penghayatan Dhamma ini untuk memperdalam atau paling tidak mengulang yang barangkali sudah lupa, bisa diulang kembali, didalami kembali, dihayati kembali apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Saudara sekalian, nah jadi apa yang diajarkan oleh Sang Buddha? Ya sederhana saja, ya. Sederhana saja Sang Buddha mengajarkan Dhamma, yaitu meninggalkan perilaku-perilaku jahat atau yang tidak baik atau yang buruk-buruk. Nah, itu sederhana ya, gampang banget itu. Tapi sih gampang sih Bante. Tapi prakteknya itu loh Bante yang susah. Tadi sudah ingat pesan Bante, tapi kadang-kadang Bante saya lupa. Nah, gitu ya. Nah, lupa. Tapi masih bagus sudah sekalian ya. Lupa nanti diingat lagi. Ya. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah ajaran moralitas. Nah, paham nggak? Menghindari segala macam bentuk perbuatan adalah ajaran moralitas atau sila. Nah, umat Buddha silanya pertama 5 sila. Ya, 5 sila itu menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, berbohong, memfitnah, omong kosong, ya, gosip atau nyinyir, istilah sekarang, ya toh. Kemudian juga menghindari mabuk-mabukan, termasuk narkoba. Nah, ini saudara sekalian, kalau 5 ini dijaga dengan baik dalam kehidupan ini, nah, hidup saudara bisa lebih aman. Ya, aman. Karena sila itu sebetulnya menjaga, melindungi dari perilaku yang salah. Ya, perilaku yang salah. Nah, saudara sekalian, perilaku salah inilah sebetulnya yang mendatangkan akibat penderitaan. Perhatikan aja ya. Perilaku salah itulah yang mendatangkan akibat penderitaan. Baik secara langsung atau juga di kemudian waktu. Contoh tadi, misalnya saudara melanggar sila pertama, yaitu membunuh orang. Coba perhatikan, ini sekarang ini banyak banget kejahatan. Tadi saya baca di berita, ada begal, ya, tidak segan-segan membunuh, melukai korbannya. Nah, perbuatan ini saudara sekalian membuat penderitaan yang sangat-sangat luar biasa, khususnya bagi korbannya. Ya.
Mungkin dia beranggapan itu yang menderita kan Bante si korban toh, yang perlakunya kan tidak menderita. Ya barangkali ya belum, tapi tunggu, ya tunggu. Nanti ada waktunya perbuatan itu akan berakibat. Ya saudara sekalian, kalau waktunya berbuah, nah tunggu saja. Ya banyak itu juga kasus-kasus yang dihakimi oleh masyarakat, ya. Ada begal kemudian ketangkap oleh aparat atau ketangkap oleh masyarakat, dihakimi babak belur sampai akhirnya meninggal. Tidak berhenti di situ, saudara sekalian. Karena sebetulnya menurut Buddha, mengapa perilaku buruk itu berakibat penderitaan? Karena di alam semesta ini ada hukum, ya, ada hukum dhamma atau hukum alamiah yang bekerja, ya, yang tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih. Ya, siapa yang berbuat, maka hukum ini akan berlaku. Hukum ini di dalam agama Buddha tidak asing lagi sebetulnya, yaitu hukum sebab akibat, atau yang disebut dengan hukum karma, hukum kama. Jadi barang siapa yang menanam perilaku buruk, itu akan berakibat kurang lebihnya tidak menyenangkan atau penderitaan. Penderitaan bagi orang lain, baik si korban, tentu juga bagi si pelakunya. Ya, pelakunya bisa menerima akibatnya, bisa dalam kehidupan sekarang, kalau belum sempat berbuah, kehidupan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-10, ke-100, bahkan beribu-ribu kelahiran yang akan datang, dia akan berakibat atau berbuah. Nah, itulah saudara sekalian, suatu perbuatan akan berakibat yang tidak baik. Bahkan bisa menyebabkan terlahir kembali di alam-alam menyedihkan. Alam menyedihkan itu ada 4. Ada alam neraka, ada alam hantu, alam setan, ada alam raksasa, ada alam binatang. Nah, jadi ini jalan yang tidak baik. Nah, jadi jalan yang pertama ada jalan menuju penderitaan. Nah, tolong ya kita semua harus waspada ini. Jangan mengikuti jalan menuju penderitaan. Karena ini berbahaya. Berbahaya bagi diri Anda sendiri, berbahaya juga untuk keluarga, berbahaya juga untuk orang lain, bahkan makhluk-makhluk lain. Bahkan bahaya yang lebih berat lagi adalah terlahir kembali di alam-alam penderitaan, ya, di alam niraya, di alam neraka, jadi setan, jadi hantu, kelaparan, jadi raksasa, jadi anjing, jadi kucing, jadi ayam, jadi binatang, ya. Nah, itu saudara sekalian resikonya, akibatnya kalau kita mengikuti jalan yang salah. Nah, jalan salah itu adalah berperilaku salah. Perilaku salah itu adalah perilaku yang tidak bermoral. Jelas ya, tidak mempunyai moral. Maka itu akibatnya menderita baik dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Saudara sekalian, kemudian selain menghindari perilaku buruk, Buddha juga menganjurkan kita sekalian selalu menambah perbuatan baik. Nah, ya, tambah perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Nah, menambah perbuatan baik ini adalah jalan yang selanjutnya, jalan yang kedua.
Nah, jalan yang kedua dengan perilaku baik yang bermoral sesuai dengan Dhamma, jalan ini akan menuju ke hal-hal yang menyenangkan. Ya, meskipun paling tidak dia lahir di alam manusia, tapi kalau dia banyak berbuat baik, berperilaku baik, berucap baik, berpikir baik, ya, itu akan dilahirkan sebagai manusia yang punya keistimewaan dibandingkan dengan manusia-manusia lain yang kurang kebajikan. Misalnya, bisa dilahirkan sebagai orang yang umurnya panjang. Nah, mungkin saudara juga mau itu ya, umur panjang, dapat kesehatan, dapat wajah cantik, wajah tampan, perawakan yang menawan, perawakan elok, ya. Kebahagiaan duniawi, ya, kebahagiaan lahir dan batin, kekuatan fisik, kekuatan mental, dan juga dapat terlahir kembali di alam-alam sugati. Sugati itu alam surgawi, ya, bahasa umumnya. Nah, jadi umat Buddha yang gemar berbuat baik, ya, taat melaksanakan Dhamma, akan pergi ke mana? Ya, paling tidak dilahir kembali di alam manusia. Ya, sebagai manusia yang sehat, umurnya panjang, wajah cantik, wajah tampan, punya kekayaan, punya rezeki yang lancar. Nah, pernah nggak saudara belajar? Perhatikan, kita ini hidup berbeda. Kenapa kita hidup berbeda satu sama lain sebagai manusia? Nah, jadi dilahirkan di alam manusia ini juga beraneka ragam, berbeda. Nah, yang kurang beruntung itu ada yang dilahirkan baru lahir, bahkan masih dalam kandungan, saudara sekalian, sudah meninggal dunia, umurnya pendek banget. Atau sudah dilahirkan, tapi sakit-sakitan. Nah, perhatikan ini, kita belajar nih banyak nih ya. Lahir sakit-sakitan. Sudah sakit-sakitan, lahir di keluarga, di kelompok orang miskin. Ya. Nah, karena orang miskin mau berobat, tidak punya duit. Dibawa ke rumah sakit, orang melihat tampang miskin, langsung disuruh pulang. Ya. Nah, jadi terkondisi. Nah, karena tidak mendapatkan perawatan yang layak, akhirnya apa? Cepat mati, umurnya pendek. Nah, barang ya seperti ini sering juga kita temukan di masyarakat. Dilahirkan miskin, sakit-sakitan, pendek umur, jelek lagi, ya. Bayangin aja. Jadi semua diborong semua seperti ini. Dan ini di alam manusia ini ada. Ya. Sementara yang lain hidupnya serba berlebih, ya, makmur. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, ini terjadi kenapa? Nah, menurut Dharma, karena seseorang ini kehidupan sebelumnya mempunyai perilaku-perilaku yang baik. Karena kita hidup di dunia ini, saudara sekalian, tidak ada yang menentukan. Tidak ada yang menentukan. Kecuali perilaku kita masing-masing, perbuatan kita masing-masing. Itulah yang menentukan nasib kita di kemudian waktu. Ya. Nah, inilah salah satu pandangan Buddhis yang sangat-sangat berbeda dengan pandangan masyarakat pada umumnya. Jadi, perjalanan hidup kita ditentukan oleh perbuatan kita. Nah, itulah saudara sekalian, salah satu prinsip Buddhis yang berbeda sekali. Karena apa? Karena di alam semesta ini ada hukum yang bekerja. Hukum ini adalah hukum karma, hukum dhamma, hukum kama.
Nah, ini yang perlu kita pahami, saudara sekalian. Nah, selain juga terlahir di alam manusia, seseorang yang gemar berbuat baik, ya taat melaksanakan dhamma, juga dapat terlahir di alam surgawi. Nah, jadi umat Buddha jangan berkecil hati ya. Ya meskipun barangkali saudara jarang mendengarkan umat Buddha kalau meninggal nanti masuk kemana? Masuk surga? Tidak. Justru yang sering didengar adalah mencapai nibbana atau nirwana. Lalu masuk surganya kapan? Nah, sebetulnya di sini penjelasan alam surga adalah alam dewa ya. Nah, alam dewa itulah alam surga menurut pandangan lain. Jadi saudara sekalian, sekali lagi kalau saudara belajar dhamma dengan baik, sangat menarik sekali loh. Ajaran Buddha itu sangat menarik sekali. Beliau menjelaskan ada 31 alam kehidupan. Nah, 31 itulah tempat kita tinggal ya di alam semesta ini. Kita tinggal salah satunya ya. Nah, 31 itu dibagi. Ada 4 alam menderita, ya, alam menyedihkan. Ada 7 alam kama sugati, ya. Artinya alam yang menyenangkan dengan kesenangan panca indera. Ada 7, ya, alam manusia ditambah alam dewa. Kemudian sisanya lagi ada alam Brahma 16 alam. Sisanya lagi alam arupa Brahma 4 alam. Jadi ada 31 alam surga. Nah, sekali lagi untuk lahir ke situ tidak ada cara lain kecuali berbuat baik. Ya, dengan melaksanakan dhamma dengan baik dan benar. Tidak bisa dengan meminta, ya, tidak bisa dengan meminta, dengan berharap itu tidak bisa. Semuanya itu melalui perilaku yang baik. Nah, inilah saudara sekalian jalan yang kedua yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya. Jadi umat Buddha boleh pilih jalan ini. Tapi yang pertama tadi menuju ke alam penderitaan itu tolong usahakan jangan sampai ke sana. Tapi yang kedua boleh kita ambil, yaitu bisa terlahir kembali di alam-alam yang menyenangkan, di alam bahagia sugati, ya, di alam sugati. Nah, ini yang perlu kita lakukan, ya, dapat terlahir kembali di alam bahagia dan paling tidak kita dapat memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Karena kalau hidup ini kita tidak ada kebahagiaan, maka hidup ini tidak ada artinya, saudara sekalian. Oleh karena itu, beruntunglah kita mengerti dhamma. Sekarang saudara sekalian dapat mengerti ya kebahagiaan yang dapat didapatkan tidak lain dan tidak bukan dari akibat perbuatan buruk. Nah, inilah jalan yang kedua, yaitu dapat terlahir kembali atau menuju kelahiran di alam-alam bahagia. Saudara sekalian. Tetapi ini juga bukan tujuan terakhir ya. Jadi ini bukan tujuan terakhir. Jadi umat Buddha bisa mencari alternatif lain. Ya, yaitu jalan yang ketiga. Nah, jalan yang ketiga itu adalah jalan menuju pembebasan. Ya, terbebas dari loba dosa moha. Nah, yang menjadi sumber penderitaan. Karena Sang Buddha menyadari terlahir di alam-alam kehidupan, termasuk di alam dewa, itu masih mengalami atau dicengkeram oleh hukum ketidakkekalan. Jadi kita mengalami perubahan. Karena itu, saudara sekalian, kelahiran ulang di alam-alam bahagia,
di alam-alam surgawi itu juga ada batasnya. Kapan Bante batasnya? Kalau karma baik saudara habis, maka disitulah batasnya. Karena setiap makhluk yang dilahirkan di alam surgawi ini, ketika karma baiknya habis, maka makhluk-makhluk itu akan mengalami kematian kembali. Mati. Dan setelah mati, lahir kembali. Nah, begitulah saudara sekalian sebetulnya yang terjadi. Jadi bukan sebagai sesuatu yang selamanya ya lahir di alam surgawi. Nah, inilah bedanya dengan pandangan masyarakat pada umumnya. Nah, oleh karena itu, Sang Buddha mencari jalan. Apakah jalan lain yang bisa keluar dari bawah caka ini atau lingkaran tumimba lahir ini? Karena lingkaran tumimba lahir ini kita belum bisa terbebas dari cengkeraman penderitaan. Kita masih mengalami penderitaan karena ada kelahiran, kita juga akan mengalami kematian. Tidak hanya itu, ya setiap ada kelahiran, kita akan mengalami sakit. Nah, perhatian saudara sekalian. Sakit, usia tua, mati, berpisah dengan orang kita cintai, menerima akibat karma kita, terutama adalah karma buruk. Kalau karma baik sih tidak masalah. Tapi kalau karma buruk, ya itulah saudara sekalian, penderitaan yang selalu datang dalam kehidupan ini. Jadi bukan jaminan juga, ya meskipun kita sudah dilahirkan di alam-alam surgawi. Oleh karena itulah, Sang Buddha mencari jalan yang lain. Apakah ada jalan keluar dari lingkaran tumimba lahir ini? Dan ternyata setelah beliau mencari ya sekian tahun bertapa, bermeditasi di hutan di bawah Wan Bodhi, akhirnya beliau menemukan yaitu jalan untuk bisa keluar dari lingkaran tumimba lahir. Dalam hal ini adalah terbebasnya dari kekotoran batin atau pengotor batin atau loba dosa moha. Nah, inilah saudara sekalian sebagai biang keroknya. Mengapa kita menderita? Kenapa kita dilahirkan? Karena yang tiga ini saudara sekalian yang biang keroknya. Oleh karena itu, kalau yang tiga ini bisa dilenyapkan atau paling tidak bisa dikurangi, nah kehidupan kita bisa lebih bahagia, lebih tenang, lebih tentram, lebih damai. Karena biang keroknya adalah tiga akar itu. Nah, saudara sekalian, sebagai ajaran Sang Buddha yang mengatasi duniawi, maka inilah yang harus dibasmi. Nah, ketika berhasil membasmi ini sampai ke akar-akarnya, maka seseorang dinyatakan telah mencapai nibbana atau nirwana. Jadi nibbana itu sebetulnya bukan alam kehidupan ya, bukan. Tapi kondisi batin, keadaan batin seseorang yang telah terbebas dari loba, dosa, moha sampai ke akar-akarnya. Jadi kita masih hidup tuh bisa, tidak harus nunggu mati ya. Mencapai arahat, mencapai nibbana, nirwana itu tidak harus nunggu mati. Masih hidup, kita juga bisa. Dan setelah kematian tiba, maka disinilah saudara sekalian bedanya. Inilah kematian yang disebut kematian terakhir kalinya. Jadi setelah kematian, tidak ada lagi penerusan dari pati sandiwinyana atau kesadaran kelahiran kembali. Jadi stop di sini pada saat kematian ini sudah padam. Karena kekuatan energi yang terus-menerus membuat kita lahir itu sudah dibasmi, ya, sudah dihancurkan. Nah, itulah Ibu Bapak, Saudara sekalian, kebajikan terbesar
yang bisa dilakukan oleh seorang manusia di alam manusia ini. Jadi tidak hanya berdana, tidak hanya praktek sila, tidak hanya praktek bawana, mengembangkan batin, tapi bagaimana kita bisa mengikis kekotoran batin kita, loba, dosa, moha. Dan itulah praktek karma baik terbesar yang dapat kita lakukan, yaitu kita bisa membebaskan kelahiran ulang di alam-alam kehidupan ini. Maka inilah yang disebut sebagai kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Itulah sudah sekalian jalan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, jalan ini kalau diuraikan, tidak lain dan tidak bukan adalah jalan tengah. Nah, jalan tengah itu tadi itu bisa dibagi 3 kelompok. Yang pertama, melaksanakan sila, ya. Jadi umat Buddha praktek sila. Sila itu yaitu tadi menghindari segala macam bentuk perbuatan tidak baik. Itu adalah sila. Nah, di dalam jalan tengah ini sila meliputi 3, yaitu sama waca, ucapan benar, meliputi menghindari ucapan bohong, menghindari memfitnah, menghindari menjelekkan orang lain, dan juga menghindari omong kosong. Nah, ini ucapan benar ya. Kemudian yang meliputi sila selanjutnya adalah perbuatan benar. Nah, ini di sini perbuatan benarnya adalah meliputi menghindari pembunuhan, asusila, bahkan juga mabuk-mabukan, ya. Nah, ini meliputi perbuatan benar. Kemudian yang selanjutnya adalah sama ajiwa. Cari cara mendapatkan atau mata pencarian yang benar. Nah, ini adalah cara mendapatkan mata pencarian menghindari dari kejahatan, misalnya menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Sila juga ya. Ya, menghindari korupsi, mencuri, ya, berjudi, merampok, mencopet dan sebagainya. Jadi pada intinya adalah menghindari mengambil barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Ini adalah sila. Kelompok sila. Kemudian kelompok yang kedua adalah yaitu samadhi. Nah, samadhi ini meliputi sama wayama, sama sati, sama samadhi. Sama wayama adalah berusaha benar. Apa yang dimaksud usaha benar? Yang dimaksud berusaha benar adalah berusaha mencegah hal-hal buruk yang belum muncul di dalam diri kita masing-masing. Termasuk pikiran buruk yang belum muncul, ya harus dicegah. Jangan sampai pikiran buruk, perbuatan buruk itu muncul. Kemudian, perbuatan baik, sifat-sifat baik yang luhur, termasuk juga pikiran, nah itu dipertahankan, dikembangkan terus, ya dipertahankan. Ini bisa membuat kita maju, ya batin kita menjadi luhur, menjadi maju, ya. Nah begitulah saudara sekalian. Nah kalau belum ada, kita kondisikan, ya. Jadi sifat-sifat bajik yang belum muncul, kita kondisikan, ya kita kondisikan bagaimana caranya supaya kita ini tetap berbuat baik. Nah ini saudara sekalian yang perlu kita lakukan melalui usaha benar. Kemudian yang kedua, ya bagian samadhi yang kedua adalah sama sati atau perhatian benar. Nah perhatian ini mengarah pada konsentrasi, ya kesadaran. Nah ini Dhamma ini mengajak kita menggunakan pikiran untuk mengawasi pikiran. Nah, bisa nggak saudara sekalian? Pikiran mengawasi pikiran. Pikiran mengawasi jasmani. Nah, ini penting banget. Pikiran bisa juga mengawasi ucapan.
Nah, tentu di sini kita perlu menyadari, menumbuhkan kesadaran. Nah, misalnya ketika pikiran buruk muncul, nah ini perlu kita sadari. Nah, setelah menyadari, apa yang kita lakukan? Jangan sampai pikiran buruk itu tumbuh, berkembang, ya menjadi subur. Maka bagaimana kita antisipasi? Nah, ini salah satu perhatian yang harus kita tumbuhkan. Kemudian perhatian pada tubuh. Ya, bisa juga perhatian pada tubuh. Ya, bisa juga perhatian terhadap gerak-gerik tubuh kita. Perhatian pada ucapan bisa juga kita lakukan. Jadi menumbuhkan kesadaran di sini. Nah, tentu yang dimaksud adalah selain untuk mencegah hal-hal buruk yang muncul, nah, tapi juga kesadaran ini perlu untuk benar-benar untuk mengetahui ya sifat timbul dan tenggelamnya jasmani ini, termasuk pikiran. Nah, ini tidak lain tidak bukan adalah sebetulnya adalah latihan pengembangan wipasana sebetulnya ya, yaitu konsentrasi pikiran atau pikiran dibuat untuk mengawasi pikiran, mengawasi jasmani, mengawasi juga perilaku melalui ucapan. Sama sati. Nah, itu jalan yang diajarkan oleh Buddha. Saudara sekalian, kemudian yang ketiga adalah sama samadhi. Nah, meditasi itu ada dua sebetulnya. Ya, kalau tadi mengarah pada meditasi vipassana bhavana, ya, vipassana itu pengembangan pandangan terang atau pengertian untuk menumbuhkan pengertian atau nyana atau pengetahuan atau kebijaksanaan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah samadhi yang benar, yaitu meditasi yang dikembangkan untuk mencapai tingkat-tingkat ketenangan batin. Ya, meditasi ini istilah lain kalau zaman dulu disebut itu bertapa. Ya, bertapa. Nah, bertapa di sini ya mengembangkan tingkat-tingkat ketenangan batin sampai mencapai tingkat-tingkat ketenangan batin. Disebut jana, jana 1, jana 2, jana 3, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, nah jadi dari pengembangan meditasi ini, dari sila, diawali dari sila, kemudian meditasi, nanti akan menghasilkan namanya panya. Nah, maka muncul yang namanya panya. Nah, panya itu sehingga mempunyai pandangan benar. Nah, mengerti hidup dan kehidupan ini dengan sewajarnya. Ya. Mengerti apa itu? Memahami adanya hukum dhamma, memahami hukum karma. Bisa memahami hukum kelahiran kembali, hukum patija samupada. Dan yang tidak kalahnya adalah bisa memahami dan menyadari adanya duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Nah, ini sudah sekalian jalan yang diajarkan oleh guru agung kita untuk bisa keluar dari lingkaran tumimba lahir atau yang disebut dengan bawacaka. Nah, jadi kita beruntung nih sebetulnya karena orang bijaksana dalam hal ini Sang Buddha telah memberikan warisan kepada kita sekalian untuk bisa keluar dari lingkaran penderitaan ini. Jadi berhasil tidaknya tentu tergantung usaha kita masing-masing, usaha dan paramita kita masing-masing. Ya, marilah kita praktek dhamma. Nah, kemudian yang kedua bagian dari panya adalah juga selain pengertian yang benar, juga pikiran benar. Jadi mempunyai pikiran cinta kasih sayang
atau bahasa gampangnya punya pikiran kemanusiaan yang tinggi, yang mendalam. Punya pikiran bebas dari kekotoran batin, loba, dosa, dan moha. Nah, itulah saudara sekalian, jalan yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Tumehi kicang atapang akataro tatagato. Sang Tathagata hanya menunjukkan jalan kepada kita semua. Ya, beliau itu hanya sebagai penunjuk jalan. Dan lalu jalan itu kita sendiri yang harus mengikuti, menjalani. Nah, kita sekarang sudah dapat warisan ya. Jadi jalannya apa? Yang paling gampang tadi saya sebutkan, menghindari perilaku buruk, menambah perbuatan baik sebanyak-banyaknya, dan tentu juga membersihkan batin. Itulah sebetulnya ajaran Buddha. Nah, saya pikir ajaran ini, meskipun banyak orang yang menganggap ajaran Sang Buddha atau kuno, tapi saya pikir sampai sekarang ajaran ini berlaku. Karena saya rasa setiap orang yang normal tidak ingin ada kejahatan, ya termasuk mungkin kita, termasuk juga saudara. Ya, begitu ya. Sampai saat ini, bahkan di waktu yang akan datang. Demikian juga kita semua juga membutuhkan kebaikan dari orang lain, dari kita sendiri dan sebagainya. Dan tentu juga pikiran yang baik, yang bersih itu juga dibutuhkan di dunia sekarang. Betapa menyedihkannya saudara sekalian kalau pikiran kita kotor, orang tidak percaya dengan kita, ya. Apalagi dengan pikiran, kemudian perbuatan kita tidak baik. Tidak ada orang yang mempercayai kita. Nah, inilah saudara sekalian, saya katakan Dhamma Sang Buddha sangat cocok dalam kehidupan sekarang. Bahkan Sang Buddha mengajarkan kita juga yang masuk akal, ya, bisa diterima oleh akal sehat, ya. Jadi seperti tadi, perbuatan yang baik berakibat baik, yang buruk berakibat buruk. Itu sangat masuk akal, ya, kalau kita renungkan dengan baik. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, maka yang saya sampaikan ya sudah kurang lebih 45 menit lebih ya. Tidak terasa ini saya akan segera mengakhiri apa yang saya sampaikan. Jadi saya simpulkan, Sang Buddha itu menunjukkan jalan kepada kita. Tentu jalan untuk menuju kebahagiaan. Kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan di atas duniawi. Mencapai nibbana atau nirwana. Ya, persoalan cepat atau lambatnya kita berhasil ke sana tergantung paramita perbuatan baik kita masing-masing dan tentu juga didukung oleh usaha kita masing-masing. Paling tidak kita memperoleh kelahiran ulang yang lebih baik, jadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, jadi dewa yang lebih baik dari sebelumnya, dan bahkan bisa mencapai kebebasan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dengan mudah dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sebagai umat Buddha untuk mencapai kehidupan bahagia, lahir dan batin, baik dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang, sampai akhirnya mencapai kebebasan. Semoga Sang Tiratana senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Satu. Ya baik, Bante Citanando Mahatera, terima kasih atas paparannya. Sebagai ringkasan Bante, jadi yang paling penting itu adalah menghindari segala perbuatan jahat, berbanyak perbuatan baik, membersihkan batin dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dan sangat penting untuk menjaga moral berupa tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berasusila, tidak berbohong, dan tidak minuman keras. Nah, bagi orang yang tidak bermoral, dia akan mengalami hal buruk kalau bahkan terakhir di neraka, peta atau asura. Dan orang yang bermoral pastinya kehidupannya akan menjadi lebih baik. Dan Bante menekankannya yang paling penting adalah melatih meditasi. Jadi pikiran yang buruk itu lebih baik diredam terlebih dahulu,
dan pikiran yang sudah ada, sudah baik harus dikembangkan, dan pikiran yang belum ada, yang belum muncul harus dimunculkan untuk hal yang baik ya. Oke, baik Bante. Sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan, tapi sebelum itu kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, Ya. silakan operator. Baik, saya akan memandu untuk mengambil gambar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Untuk partisipan silakan untuk open cam. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, operator. Baik, Bante, kita akan langsung masuk ke tanya jawab, Bante ya. Jadi ini ada pertanyaan dari via YouTube, Bante. Ya. Dari saudara Cinto, Bante. Ini ada kurang lebih di sini saya mendapatkan ada 3 pertanyaan, Bante. Saya akan bacakan satu persatu ya, Bante ya. Pertanyaan pertama adalah seperti ini, Bante. Bante, saya mau tanya, mengapa anggota Sangga tidak mengajarkan kesaktian ke umatnya? Itu pertanyaan pertama, Bante. Silakan, Bante. Ya, satu-satu ya, biar saya ingat. Ya. Ya, di zaman Sang Buddha, sebetulnya biku-biku yang mempunyai kesaktian itu banyak sebetulnya. Dan bahkan di zaman Sang Buddha juga ada yang memamerkan kesaktian. Tapi dipandang secara orang bijaksana, memamerkan kesaktian itu adalah perbuatan yang tidak terpuji sebetulnya, tidak pantas ya untuk seorang pertapa. Satu. Yang kedua, kemungkinan bisa saja nanti menambah permusuhan. Ya, kita nggak usah jauh ya, kayak kasus Ida Dayak gimana itu. Awalnya tujuannya kan bagus itu ya. Bagus ngobatin orang, tapi ya belakangan dia juga kewalahan juga dicaci maki dan dihina dan sebagainya. Nah, kemudian kenapa para biku juga tidak mengajarkan kesaktian kepada masyarakat? Termasuk juga Sang Buddha ya, tidak mengajarkan kesaktian. Tapi meskipun tidak diajarkan, ada yang punya kesaktian. Karena punya kesaktian itu sebetulnya itu tidak menjamin untuk keselamatan. Ya, itu kalau tidak hati-hati, ingat, kalau tidak hati-hati, apalagi ego kita muncul, ya toh. Nah, pingin dipuji muncul, pingin menaklukkan orang lain muncul, yang saya katakan tadi, dosanya muncul, kebenciannya muncul, keserakannya muncul. Nah, ini dia. Jadi sebetulnya bukan untuk jalan dhamma, malah untuk hal-hal yang tidak baik, untuk melakukan hal yang buruk. Nah, itu salah satu alasan kenapa Sang Buddha tidak mengajarkan ini. Tetapi Sang Buddha mengajarkan yaitu yang baik-baik. Karena sebetulnya orang baik itu sakti kok. Ya. Sakti loh sebetulnya. Nggak usah jauh ya. Misalnya Bante, saya. Apa saktinya Bante? Saktinya apa? Saya tiap hari makanan tuh datang sendiri. Ayo. Benar tuh? Minuman, makanan datang sendiri. Saya nggak minta, nggak berdoa. Saya hanya berbuat baik. Itu fakta loh. Saya tidak minta. Kemudian saya bisa kemana-mana. Tapi ini bukan jalan-jalan ya. Tapi saya pembinaan. Ke daerah, tiket ada yang beliin juga. Bayangin. Ya, bisa terbang, naik pesawat, naik kendaraan, malah kadang-kadang rebutan. Ya, orang tuh rebutan. Mau ngantar Bante kemana, ke bandara, kemana. Ya, itu kesaktian yang luar biasa loh sebetulnya. Ya. Nah, itu saudara sekalian. Kalau kita punya kebajikan,
Tapi juga kalau kita nggak punya kebajikan, meskipun sebagai seorang biku, lain ceritanya. Ya, meskipun minta, tolong saya ini kasih makan ini. Mungkin juga ada di antara biku kita yang tidak mendapatkan makanan yang layak. Ya, misalnya umat kok tidak tertarik, tidak ada tidak ada tersentuh gitu. Bisa juga, ya, bisa juga. Nah, begitulah saudara sekalian. Jadi sekali lagi, kesaktian itu tidak menjamin kita untuk keselamatan. Ya, itu alasannya. Bahkan kadang-kadang kalau tidak hati-hati, justru kesaktian itu bisa menjerumuskan kita ke penderitaan, menuju penderitaan. Ya, karena tidak disadari kejahatan akan muncul. Ya, dengan mudah lagi, kalau kita sakti, dengan mudah lagi kita bisa membunuh orang, menyakiti orang dengan kesaktian sendiri. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau mau sakti, lebih baik sakti dengan kebajikan. Ya, karena kalau kita sakti dengan kebajikan itu, kita akan beruntung. Ya, di alam sini kita mendapat keuntungan, mendapat berkah. Di alam selanjutnya kita juga mendapat keuntungan, mendapatkan keberkahan. Terlahir di alam bahagia. Nah, begitu ya. Kira-kira begitu. Ya, baik. Terima kasih Bante. Jadi kalau mau kesaktian lebih baik adalah dengan kesaktian kebajikan ya. Ya, baik, luar biasa Bante. Betul. Baik Bante. Sekarang kita masuk ke pertanyaan 2 dan 3 langsung aja Bante. Karena ya, silakan. Dengan orang yang sama, Saudara Hinto tanya lagi Bante, apakah hantu termasuk di alam Asura? Dan apakah di Buddhis ada mukjizat ya? Jadi saya ulangi pertanyaannya, apakah hantu termasuk di alam Asura dan apakah di Buddhis ada kemukjizatan? Silakan Bante. Iya, apakah hantu ada di alam Asura? Ya bisa saja hantu yang badannya seperti Asura juga ada sebetulnya ya. Asura itu sebetulnya kenapa sebetulnya Asura atau raksasa? Karena makhluk ini berbadan besar. Ya, berbadan besar, maka disebut raksasa. Ya, hampir mirip-mirip lah sebetulnya. Karena kayak setan itu juga ada yang berbadan besar juga sebetulnya ya, ada berbadan besar. Bahkan di dalam peta watu itu ada yang seperti pohon ya, tinggi besar itu ada juga. Jadi kalau di suatu tempat tidak ada pohon, tiba-tiba ada pohon, nah itu bisa juga itu hantu ya. Bisa juga itu sejenis setan. Ya, bisa saja. Karena ada makhluk-makhluk yang disebut juga Asura. Nah, Asura itu sebutan untuk makhluk yang berbadan besar. Dalam hal ini adalah para raksasa. Kemudian tadi pertanyaan kedua, apa lagi? Yang kedua, apakah ada kemukjizatan dalam Buddhis? Mukjizat. Ada. Mukjizat kan di dalam Buddhis ada. Kapan Bante? Yaitu kalau karma baik sedang berbuah. Ya toh? Contohnya gini. Misalnya ada umat Buddha yang sakit keras. Para dokter misalnya sudah angkat tangan. Ini paling-paling nanti 1 minggu mati. Nah, lalu keluarga pasien udah pasrah. Maka dia kebetulan dia Buddhis, cari buku Parita. Nah, buku Parita, baca dengan penuh keyakinan, misalnya baca Bujanggo, Karania Metta Sutta, dengan keyakinan, ternyata pasiennya di luar dugaan. Ya, beberapa hari kemudian membaik dan menjadi sehat. Itu salah satu keajaiban sebetulnya. Ya. Abinya. Nah, abinya itu bisa. Sebetulnya banyak banget loh di Buddhis yang kayak gitu tuh banyak banget. Ya, mukjizat secara umum. Ya sebetulnya adalah karma baik. Ya, buah karma baik. Nah,
Banyak sekali kalau kita membahas kesaktian itu banyak sekali di dalam Buddhis. Nah, di dalam Buddhis itu namanya abhinya atau kekuatan batin. Nah, kekuatan batin ini bisa juga misalnya kemampuan untuk mengingat kembali kehidupan-kehidupan lampau. Ya. Nah, itu juga ada, bisa itu kalau dikembangkan, yaitu dikembangkan dan tentu juga dilatih. Ya, dilatih sesuai keinginan kita. Ya, bisa itu melalui meditasi. Ya, bisa itu. Bisa mengingat kehidupan lampau. Yang selanjutnya bisa melihat makhluk-makhluk halus. Ya, ini disebut dengan dibasota nyana. Ya, kemampuan batin atau mukjizat, kemampuan melihat makhluk-makhluk halus. Dari kacamata batin ya, ini batin bekerja. Jadi jauh dekat bisa itu dilihat, dipindai dengan kemampuan meditasi ini. Kemudian juga bisa mendengar makhluk-makhluk halus ya, dari alam hantu, dari alam dewa, dari alam manusia itu bisa ya didengar. Ya, namanya dibasota nyana. Ada itu. Nah, ada lagi kesaktian atau mukjizat jalan di atas air. Ini juga bisa. Ada juga yang bisa terbang, ya, terbang di angkasa, ya. Tidak perlu pakai pesawat. Zaman dulu orang sakti-sakti begitu, pakai kesaktian ini, pakai mukjizat ini, ya. Nah, begitu. Banyak sekali, ya. Di dalam Dhamma itu ada 16 abhinya atau nyana. Ada di situ, bisa tuh dibaca. Banyak sekali kesaktian-kesaktian. Tetapi mukjizat ini, kesaktian ini bukan tujuan kita sebagai umat Buddha. Yaitu tadi seperti di awal saya jelaskan, ya memang kadang-kadang orang yang praktek Dhamma itu bisa juga memperoleh kesaktian ini, bisa. Ya, bisa saja. Tapi tidak harus pamer. Kalau misalnya dia punya, tidak harus pamer, nggak boleh pamer. Misalnya biku, misalnya bisa baca pikiran orang lain, nggak apa-apa. Tapi tidak boleh pamer. Bisa, ya. Nah, kalau yang senang latih meditasi, bisa melihat pikiran orang, bisa meramal masa depan, itu bisa, ya. Karena ini sebetulnya ada hukumnya juga, ya, ada hukumnya. Ya, ada hukumnya. Makanya kalau saudara belajar Buddhis, semua itu tidak asal-asalan ya. Ada hukumnya. Ya, ada hukumnya. Mungkin disebut cita niyama, ya. Hukum alam pikiran, di mana pikiran kalau dilatih melalui meditasi, maka dia akan mempunyai kemampuan yang luar biasa. Cita niyama, ya. Nah, gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Bante, Anumerta Bante. Ya. Saudara Hinto udah jelas ya di sini ya. Baik Bante, ini saya ingin bertanya Bante. Ada Ya. dua pertanyaan juga Bante. Ini yang saya Ya. penasaran. Bante bilang adalah salah satu kemampuan batin tadi adalah kita dapat melihat makhluk halus Bante. Nah pertanyaannya begini Bante, saya pernah mendengar bahwa ada orang yang bisa melihat makhluk halus atau indigo itu karena kesadarannya tuh lebih lemah Bante, lebih lemah dibanding orang biasa. Jadi frekuensinya sama sehingga dia bisa melihat makhluk halus Bante, makhluk yang di bawah dia. Bagaimana menurut pandangan Bante mengenai hal ini Bante? Saya sih kurang tahu ya dia apakah lebih lemah kesadarannya. Cuma setahu saya ya, mengapa orang bisa mempunyai kemampuan di atas rata-rata ya. Itu menurut Dhamma, ini tidak lain dan tidak bukan karena karma baik masa lampau. Masa lampaunya bisa saja yang bersangkutan ini dia sudah mengembangkan meditasi ya sampai mempunyai kemampuan batin tertentu. Itu bisa. Sehingga begitu saatnya meninggal dunia, kemampuannya bisa terbawa sebetulnya, bisa terbawa dalam kehidupan ini. Ya, masih terbawa-bawa. Nah, oleh karena itu, dia masih bisa untuk melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Ya, jadi begitu
ada yang mengalami seperti ini tidak lepas dari kehidupan masa lampaunya. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah akibat karma baik di masa lampaunya. Ya, barangkali dia mengembangkan meditasi, ya, bisa juga. Tapi ini tidak dimiliki semua orang, ya. Kalau nggak punya karma baik atau nggak pernah melatihnya, kita nggak bisa juga. Nah, begitu ya. Jadi ya pemahaman saya bukan kesadarannya lemah, bukan. Justru ini adalah dari kemampuan masa lampau yang masih terbawa-bawa dalam kehidupan sekarang. Gitu. Bisa saja dulu pertapa, bisa ya. Atau biku, bisa. Atau umat perumah tangga juga bisa. Tapi dia mengembangkan ini, meditasi misalnya itu bisa, sangat bisa. Baik, Bante. Terima kasih, Bante. Berikutnya ini Ya. ada yang raise hand, Bante, dengan Saudara Rudi. Silakan open video dan open mic-nya. Kami persilakan, Saudara Rudi. Dana Bante atas tema di sana. Bante Ya, mau baik. tanya, kalau misalkan ada teman yang ada di dalam kondisi yang sakit, yang sudah dirawat di ICU begitu, bagaimana caranya sebaiknya untuk melakukan pelimpahan jasa? Maksudnya kan dia di ICU tapi sadar, tapi kan tidak bisa ke vihara, tidak bisa, itu bagaimana ya caranya, Bante? Itu aja. Makasih, Bante. Bisa dibantu keluarganya. Ya, kalau mau ya keluarganya yang bantu atas nama yang sakit. Ya, misalnya mau patidana ya. Atau yang sering juga dianjurkan di kalangan masyarakat kita ini pangsen. Nah, biasanya patidana atau berdana atas nama yang sakit. Ya. Tapi keluarga yang bisa ini yang melakukan. Misalnya dana makanan untuk Bante, ini Bante saya dana atas nama saudara saya yang sedang sakit di rumah sakit. Itu bisa juga dilakukan. Tentu dengan pikiran ya, dengan pikiran pada saat kita memberi. Nah, kita berpikir seolah-olah yang sakit itu yang berdana. Gitu. Atau misalnya melakukan pelepasan makhluk hidup. Misalnya pangsen. Kita bertekad, ya berarti tanah. Semoga dengan melepaskan makhluk hidup ini menjadi bebas, aman, ya, terhindar dari bahaya kematian. Demikian juga atas kebaikan ini, ya saudara saya yang sedang sakit juga segera memperoleh kesembuhan. Nah, bisa itu dengan aditana bertekad dan sekaligus diiringi dengan perbuatan baik. Nah, gitu ya. Saran saya begitu ya. Atau biasanya saya sebetulnya yang umum itu adalah kepada sanak saudara yang sudah meninggal sebetulnya. Ya. Nah, yang dilakukan namanya persembahan jasa kebajikan itu biasanya kita lakukan itu yang orang-orang yang sudah meninggal. Tapi kan tidak ada salahnya juga sih kita berbuat baik itu kan tidak ada salahnya atas nama yang sakit. Bisa saja yang sakit begitu mendengar, nah dia senang, bahagia, karma baiknya itu segera berbuah bisa saja. Dia memperoleh kekuatan dan memperoleh kesembuhan dengan berbuahnya juga karma baik. Bisa saja. Ya, kita coba boleh, dicoba juga boleh. Ya, gitu ya. Terima kasih ya, Bante. Ya. Baik, terima kasih Saudara Rudi atas pertanyaannya. Baik, Bante. Sekarang ini saya ingin bertanya yang satu hal lagi, Bante, yang kedua, Bante. Tadi Bante ada bilang bahwa ada sesuatu hal yang belum tumbuh, lebih baik kita tumbuhkan. Dan hal yang sudah muncul yang tidak baik, itu kita redupkan, Bante. Apakah saya bisa menafsirkan seperti ini, Bante? Jadi ketika kita bermeditasi, kita melihat dari muncul, berlangsung, dan lenyapnya fenomena apapun yang di pikiran kita, sesuatu yang tidak baik muncul di pikiran kita seperti kemarahan, rasa benci, dan kebodohan itu, rasa marah, rasa benci itu, kita perhatikan dari dia muncul, berlangsung, dan dia tenggelam, Bante. Muncul, berlangsung, dan tenggelam kembali. Apakah pengertian definisi yang sesuatu tidak baik yang sudah muncul kita lenyapkan seperti itu? Dan yang kedua adalah apakah sesuatu yang belum muncul kita munculkan
adalah seperti ini. Ketika kita tidak punya semangat, kita munculkan semangat wiria di dalam diri kita dan sadar keyakinan. Bagaimana menurut pendapat Bante? Silakan Bante. Ya, namanya usaha benar ya. Jadi satu sisi ini berhubungan dengan apakah itu pikiran atau juga perbuatan jasmani kita. Satu sisi adalah latihan untuk menumbuhkan kesadaran yang dinamakan dengan vipassana. Nah, di sini misalnya pikiran, misalnya kita ada pikiran buruk nih ya. Jadi kalau melihat orang lain itu selalu iri. Nah, pernah nggak muncul ya? Iri, kok orang lain kok sukses, saya kok nggak sukses gitu. Orang lain kok kaya, kok saya miskin gitu ya. Terus tidak hanya itu, kadang-kadang kan berkembang toh. Nah, kalau kita tidak menyadari, kita itu pikiran berkembang. Lalu muncul keinginan, muncul lagi keinginan, wah ini dia maju terus ini, gimana supaya dia seperti saya aja tidak maju-maju. Maka di situ muncul lagi kebencian, ya. Kebencian apa? Ingin menyetop kesuksesan seseorang. Ya, kesuksesan seseorang itu bagaimana supaya dia bisa gagal. Nah, ini. Kan begitu ya, berkembang terus. Nah, pikiran seperti inilah yang harus kita cegah. Ya, kita cegah, jangan dikembangkan, jangan dikembangkan. Ya, apalagi sampai subur, ini yang digunakan sebagai usaha benar. Jadi ini kalau kita menyadari, kita tahu ya di stop. Apalagi jangan sampai menambah kebencian ada di situ, ya. Pandangan yang keliru ada di situ. Ini yang tidak boleh. Tidak hanya pikiran sebetulnya, termasuk juga perilaku kita ya. Misalnya punya kebiasaan. Saya, Bante, punya kebiasaan misalnya apa? Misalnya mabuk-mabukan. Benar lah? Misal, ini contoh aja ya. Punya kebiasaan mabuk-mabukan. Tapi kalau saya nggak mabuk, Bante, rasanya tidak enak. Nah, kan gitu toh. Nah, kita kan tidak tahu mabuk itu baik atau buruk. Nah, setelah belajar Dhamma, oh ternyata mabuk itu tidak baik. Nah, inilah yang sudah ada ini bagaimana kita paling tidak mengurangi dan melenyapkan. Itu sudah ada dari perilaku. Kebiasaan buruk misalnya mabuk-mabukan. Atau contoh lain misalnya senang mencuri. Ya. Jadi kalau ada handphone orang ya ambil, curi. Itu juga perilaku kebiasaan yang buruk yang sudah ada. Jadi inilah yang kita lepaskan ya, kita tinggalkan. Ya, ucapan pikiran, perbuatan termasuk juga ucapan ya. Ucapan kan ada juga yang kebiasaan kita ya, yang buruk-buruk itu. Apa? Misalnya menjelekkan orang lain. Ya, itu senang banget, enak banget tuh rasanya ya kan. Apalagi dikasih bumbu, waduh enak banget. Apalagi ada temannya yang mendukung, wah enak banget itu. Si A ini begini-begini, si B ini begini-begini, wah ada temannya lagi. Atau istilah sekarang tuh ngerumpi. Nah, tapi ngerumpinya itu yang jelek. Nah, itu sebetulnya kebiasaan ini sering muncul di dalam kebiasaan kita. Nah, inilah yang saya maksud, kita kurangi dan kita lenyapkan. Karena itu adalah berakibat buruk juga. Baik pada orang lain dan juga kepada diri kita. Ya. Nah, yang belum muncul apa, Bante? Sifat-sifat baik. Misalnya sifat baik itu gini. Sifat luhur yang baik itu adalah sifat-sifat kemanusiaan. Metta, cinta kasih. Misalnya kita, kalau tadi kan perilakunya sebetulnya tidak baik, bukan perilaku metta sebetulnya. Tapi sekarang kita punya metta, melihat orang lain tuh kasihan. Nah, ini udah mulai berkembang ya. Nah, ini ditumbuh kembangkan. Kasihan. Jadi tidak hanya ucapan aja, sabe, sata, bawantu, sukitata, tidak. Tapi harus diikuti dari dalam. Nih, dari hati kita ini harus diikuti dari situ. Ya.
Nah, ini yang saya maksud dikembangkan, ditumbuh kembangkan, yang tadinya belum ada, kita kembangkan. Melalui perilaku juga bisa. Misalnya dulu kita cuek, ya, arogan. Ada tetangga yang sakit, kita cuek, biarin aja, karmanya dia, itu urusan dia. Nah, gitu. Nah, sekarang kita melatih diri. Jadi melihat orang lain ada yang kesulitan, muncul rasa metanya kesian, ya. Lalu kita kemudian berusaha untuk meringankan persoalannya atau penderitanya. Itulah sifat-sifat baik yang harus ditumbuhkan. Dalam hal ini adalah pengembangan caga, rasa rasa gampang menolong, ya, menolong, gampang istilahnya dana ya juga sih sebetulnya, yaitu gampang peduli sama orang lain. Nah, seperti ini sebetulnya sangat-sangat bisa. Nah, itulah yang saya maksud perlu ditumbuh kembangkan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Baik Bante. Kalau misalnya tadi kan Bante ada bilang mengenai ngerumpi ya Bante ya. Pertanyaan gini, Ya. apakah ngerumpi dan apakah ngerumpi termasuk pelanggaran sila keempat, dan apakah membohongi diri sendiri pun termasuk si pelanggaran sila keempat Bante? Iya, bohong itu juga macam-macam. Jadi targetnya siapa, ada niatnya apa, korbannya juga siapa. Nah, ini juga penting juga, ya kan? Nah, itu juga menentukan kualitas akibat yang akan suatu saat akan datang pada si pelaku. Yang ngerumpi, kalau itu merugikan orang lain, tentu ini akan berakibat buruk, ya. Ya, demikian juga perbuatan yang juga merugikan orang lain. Jadi di sini adalah sebetulnya yang ditekankan itu adalah yang merugikan orang lain atau makhluk lain, termasuk juga oleh untuk diri sendiri. Nah, begitu ya. Ngerumpi apa dulu? Ada juga ngerumpi dhamma. Kalau bahas dhamma itu bagus, ya toh. Jadi dilihat dulu manfaatnya apa. Bahas dhamma pada saat yang sesuai itu malah bagus, dianjurkan. Ya, tapi yang saya maksud ngerumpi, menjelekkan orang lain, itu kan merugikan orang lain toh. Nah, gitu maksudnya. Itu kan merugikan orang lain. Ya, baik Bante. Kita lanjut ke yang kasus. Ini ada kasus ya Bante ya, 3 dan ada pelanggaran sila ketiga dan keempat. Jadi begini, pernah ada satu case itu orang tuanya tuh sekarat lah dan dia butuh biaya ke rumah sakit kayak gitu Bante ya. Dan punya maaf ini si anak ini tidak punya pilihan lain Bante. Betul. Jadi dia maaf tanda kutip itu dia kayak menjual dirinya kayak gitu secara langsung untuk pembiayaan ke orang tuanya. Orang gitu. tua, ya. Dan intinya tuh ya mungkin orang tuanya nggak tahu dari mana, pokoknya intinya ada dana lah. Ya, jadi bagaimana menurut pendapat Bante soal ini, karena ada positif, ada nilai pelanggaran karmanya dan juga ada nilai menolongnya, bagaimana menurut Bante? Ini kita melihat dua sisi, ya. Sisi yang pertama, menolong orang tua adalah perbuatan baik, ya. Bagaimanapun kita mengobati orang tua, merawat orang tua adalah perbuatan baik. Tapi persoalannya adalah bagaimana kalau orang tua itu dirawat di rumah sakit. Nah, kalau punya duit banyak tidak apa-apa. Masalahnya adalah tidak punya dolar yang banyak, yang cukup, ya toh. Nah, ini masalahnya. Nah, ini lalu ada pemikiran, udahlah daripada orang tua saya meninggal, nggak dapat duit, nggak bisa merawat, mendingan saya, bahasa lainnya adalah jadi penghibur, ya. Apa namanya? Kalau laki-laki penghibur, kalau wanita ada istilah wanita penghibur dan sebagainya. Tentu ini adalah cara yang salah. Ya, jadi ini dua sisi, satu sisi benar, satu sisi cara yang salah, tidak sesuai dengan dhamma,
yaitu melanggar sila ketiga. Nah, lalu bagaimana buah karmanya, Bante? Nah, ini karma itu nggak bisa spekulasi, kita tafsirkan sebetulnya. Karma juga tergantung nanti niat juga. Ya, ada niat, ada usaha, ada yang dirugikan enggak, ada yang diuntungkan enggak. Nah, itu juga perlu ada faktor-faktor ini. Ya. Nah, begitu. Oke, baik Bante. Terima kasih Bante. Baik Bante, kita sudah di penghujung acara. Bante, silakan memberikan kesimpulan Bante atau closing statement Bante mengenai tema kita pada malam hari ini Bante. Silakan Bante. Oh ya, baik. Ya, Ibu Bapak, Saudara sekalian yang bergabung dalam acara malam hari ini, ya, acara SPD, saya menyampaikan, ya marilah kita menjadi umat Buddha untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan tentunya ya. Tentu nilai-nilai kemanusiaan itu ya seperti yang tadi saya sampaikan akan tumbuh berkembang kalau kita tiga hal tadi sebetulnya. Tiga hal itu kalau dilaksanakan, melatih diri, menghindari perbuatan apapun, terutama perbuatan buruk, ya hindari. Nah ini sebetulnya untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang kedua, kita tidak cukup menghindari, karena menghindari ini ya seperti pasif, tapi kita juga aktif dalam berbuat kebaikan. Nah, berbuat baik itu banyak, dalam manusia itu banyak. Bisa berdana, ya, bisa membantu orang lain, ya, bisa baksos, bisa menolong siapapun juga, ya, pangsen, dan lain sebagainya. Termasuk juga melaksanakan sila, mendengarkan dhamma, ya, mengajarkan dhamma, juga banyak sekali berbuat baik, ya, yang bisa kita lakukan di alam manusia ini. Nah, kemudian yang perlu diwaspadai juga adalah pikiran. Awas, hati-hati, pikiran bisa mempermainkan kita, ya. Kalau tidak hati-hati, pikiran salah, itulah juga menjerumuskan kita. Nah, itulah pentingnya kita waspada, membersihkan pikiran-pikiran yang tidak baik, ya, pikiran serakah, pikiran benci, dan pikiran salah. Nah, inilah sebagai inti ajaran Sang Buddha. Sebetulnya tidak sulit. Itu aja praktekan. Nanti kita bisa selamat di dunia sini dan di dunia selanjutnya. Selamat. Ya. Dan selamat juga atas kebajikan yang telah dilakukan. Ya, saya kira cukup ini. Ya, semoga Dhamma selalu di hati kita semua, ya, menjadi pedoman hidup kita, ya. Syukur kalau kehidupan akan datang kita masih ketemu Dhamma, paling tidak kita dalam kehidupan sekarang ini ya mempraktikkan Dhamma dengan sebaiknya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante. Satu. Baik Ya. Bante, berikutnya kita akan menyerahkan sertifikat ya secara virtual Bante. Mohon diterima Bante. Jadi Ya baik. ya sertifikat kita berikan kepada Bhikkhu Citanando Mahatera atas partisipasi sebagai narasumber pada acara sebulan pendalaman Dhamma 2023 yang diselenggarakan oleh Dhamma Sakaca Online dan KBTI Keresidenan Besuki dalam menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 5 Mei sampai 3 Juni 2023. Ya, mohon diterima ya Bante ya secara virtual ya. Ya, Bante. Baik. Ya. Anumodana ya, anumodana. Semoga sehat semuanya, semoga maju, semoga bahagia lahir dan batin. Oke, ya. Baik, terima kasih Anumodana Bante. Berikutnya Bante kita akan melakukan limpahan jasa. Oke, silakan operator. Ya, dengan kerendahan hati silakan Bante untuk memimpin Patidana Bante. Ya, kalau begitu mari kita mempersiapkan diri. Sekaligus nanti pikirannya ya dikonsentrasikan, kita pancarkan kepada
semua makhluk. Ya, mari kita beranjali. Handamayang patidhana dinang karoma se punya siddhani katasa yana nyani katani me te sanca bagino hontu satanantam mapanaka yepiya gunawatanca maihang mata pita dayo ditame capia ditawa anye majata werino sata titanti loka seming te bhuma jatu yonika paceka jatu wokara sang saranta bhawa bhawe nyatang ye pati dhaname anumodantu te mayang ye cimang nap nyatang ye pati dhaname anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayong maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sada honto awera sukha jiwino kema padanca paponto te sasa cijatang subha. Satu, satu, satu. Ya, baik, Bante. Sebagai ucapan terima kasih ke Biku Citanando Mahatera, marilah kita segenap Romo Ramani Bapak Ibu semua menetapkan hati dan mengucapkan Okasa Wandami Bante, dan saya akan mewakilinya. Ya, baik Bante, terimalah bersemadi Bante. Okasa Wandami Bante. Abiwa dana silisa nicang wuda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang. Sadu. Ya, baik Bante, sekarang kita akan menutup dengan membacakan nama Karapatah. Ya, nama Karapatah. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Apiwa Demi. Budang Bhagawantang Abiwademi. Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapannya. Rupakvipano Bhagavato Sawakasangko. Supatipano Bhagavato Sawakasangko. Sangkang Namami. Sanggang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua itu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Saya kembalikan ke penata acara. Silakan Ci Juliana. Ya, terima kasih Romo Singgi uraian Dhamma pada malam hari ini. Ya, setelah memanjatkan Panita Suci Sama-sama. Ya, baik Bante.
Setelah memanjatkan parita suci dan mendengarkan uraian Dhamma, kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, semua untuk melakukan kebajikan lainnya, yaitu berdana untuk menyokong perkembangan Buddha Sasana. Silakan ditampilkan operator. Ya, sampai bertemu kembali besok Selasa 16 Mei 2023 dengan judul Kunci Memahami Fenomena Batin dan Jasmani dengan narasumber Atasi mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini dan terima kasih kepada para biku sangga yang luhur Samanera Atasilani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sedama yang telah mengikuti sebulan pendalaman Dhamma kali ini hingga selesai. Semoga di bulan Waisak ini. Saya Juliana Chandra pamit. Sotihotu, selamat malam, selamat beristirahat. Namo Buddhaya. Namo Namo Buddhaya. Ya, Pamit semua ya. Ya, Namo makasih, Buddhaya Bante. Bante. Yes, Ya. Bante. Selamat malam. Namo Ya, Buddhaya Bante. malam semua. Semoga sehat ya. Yo. Ya. Terima kasih, Panitia Dari Jember. panitia semua. Yes, yes.